dari Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis dengan NPM 208220016. Di video ini saya ingin melakukan tugas saya, yaitu tugas praktikum kewirausahaan bisnis apa yang ingin saya jalankan jika suatu saat nanti saya ingin memulai sebuah bisnis dan memiliki sebuah modal. Bisnis yang ingin saya jalankan yaitu bisnis hidroponik. Hidroponik adalah kegiatan pertanian yang memanfaatkan air sebagai media utama untuk menggantikan tanah. Bisnis hidroponik ini juga tidak memerlukan lahan yang luas untuk kita bisa memulai bisnis ini. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang sempit juga kita bisa melakukan bisnis tanaman hidroponik ini. Kemudian kegiatan utama yang dapat menghasilkan laba dalam bisnis ini yaitu kegiatan menjual hasil dari tanaman hidroponik ini. Kemudian cara meningkatkan omset penjualan dalam sebuah bisnis. Yang pertama, fokus pada kualitas produk. Produk yang berkualitas pasti akan dicari oleh para pelanggan. Sebelum menjual barang, pastinya kita akan menjelaskan tentang kualitas produk yang akan kita jual sebelum menyebutkan harga. Dengan begitu, pelanggan akan lebih bisa menerima harga jual yang ditawarkan akan sebanding dengan kualitas produk yang akan didapat. Kemudian, berikan pelayanan terbaik. Ada pepatah mengatakan, pelanggan adalah raja. Ini memang benar, tidak ada yang salah. Anda selaku pemilik bisnis supaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan akan merasakan puas dan mereka akan merekomendasikan bisnis yang kita jalankan kepada teman-temannya. Kemudian, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam dunia bisnis adalah menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Kita bisa mendapatkan pelanggan yang loyalitas dengan menerapkan cara membangun hubungan baik kepada pelanggan. Kemudian, optimasi media massa pemasaran. Kita sebagai pemilik bisnis yang ingin membangun atau menambah omset penjualan, jangan hanya mengandalkan pemasaran offline saja. Namun kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai cara untuk meningkatkan penjualan. Digitalisasi marketing membantu bisnis kita menjangkau target pasar yang lebih luas. Terdapat banyak strategi marketing yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukannya di Instagram atau mengupdate-nya di Instagram, di Facebook, di Google, atau di aplikasi lainnya. Kemudian, menjaga dan merawat pelanggan yang setia. Walau sudah melakukan target pasar, namun kita tidak boleh mengabaikan pelanggan setia. Pelanggan tetap adalah aset berharga. Jangan sampai kita terlalu fokus menyasar target market baru, namun lupa untuk menjaga dan merawat konsumen tetap. Cara menjaga dan merawat pelanggan setia dengan memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik. Jangan sekali-sekali mengecewakan pelanggan tetap, sebab sekali mereka kecewa, pembeli setia tidak akan kembali lagi dengan produk kita. Kemudian, bagaimana cara mengelola keuangan dalam sebuah bisnis? Yang pertama, menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan berapa persen uang yang dialokasikan untuk operasi bisnis. Berapa persen target laba yang ingin dicapai, berapa persen uang untuk cadangan kas bisnis, serta berapa persen uang untuk membangun sebuah bisnis. Dengan menentukan persentase, kita dapat lebih mudah mengolah keuangan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan di awal memulai bisnis. Kemudian, merencanakan pengembangan bisnis. Dalam sebuah bisnis, menikmati hasil keuntungan adalah hal yang biasa. Kita sebagai pembisnis yang ingin bisnisnya lebih berkembang lagi, kita tetap harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk mengembangkan bisnis. Pengembangan bisnis yang tepat menjadi salah satu bentuk investasi yang perlu dilakukan. Kemudian, membuat buku keuangan. Dalam menjalankan bisnis, perlu adanya catatan yang lengkap. Misalnya seperti membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun neraca, mencatat sebuah transaksi ke dalam pembukuan sederhana. Dengan demikian, kita bisa mengontrol sebuah transaksi keuangan bisnis kita selama itu. Membuat pembukuan juga akan mempermudah kita untuk mengevaluasi perkembangan bisnis. Kemudian, pisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Dengan melakukan pembukuan agar dapat membantu kita melihat arus kas keuangan perusahaan, dan tentunya dengan pembukuan tersebut kita dapat memisahkan dari kebutuhan pribadi dan bisnis tentunya. Selain itu, kita juga dapat memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis ini menggunakan bank dengan membuat rekening bisnis dan rekening pribadi. Dengan melakukan hal tersebut, skala transaksi bisnis yang kita lakukan
akan terdokumentasi dengan jelas. Kemudian kita harus menyiapkan dana darurat. Setiap usaha yang dilakukan tentu saja tidak akan lancar seperti yang semua yang sudah direncanakan. Adanya 1-2 permasalahan yang harus kita berpikir keras untuk menyelesaikannya. Salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah dengan memiliki dana darurat, dan dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya urgen. Kemudian, sumber daya utama dalam bisnis hidroponik yang ingin saya jalankan atau bisnis yang ingin saya bangun yaitu bisnis lada, tomat, dan juga seledri. Kemudian, cara mempersiapkan tim yang tangguh dalam membangun bisnis, bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan tujuan bersama. Sebelum memulai bekerja, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Dengan menentukan tujuan, seluruh anggota tim dapat lebih bertanggung jawab dan dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Cara ini juga dapat memotivasi anggota untuk saling berkoordinasi dan menjalankan peran masing-masing. Kemudian, jalinan komunikasi yang lancar. Jadikan komunikasi antar rekan dalam tim berjalan dengan lancar. Dengan begitu, akan terbentuk budaya yang positif, kerja yang bisa saling membantu nantinya, seperti jika terjadi masalah atau kendala. Apalagi dengan teknologi yang ada saat ini, aplikasi chat dan perangkat yang kian canggih memungkinkan kita untuk tetap bisa berinteraksi dengan tim seputar pekerjaan agar terhindari dari salah paham. Kemudian, pahami peran dan tanggung jawab. Dalam membentuk tim yang efektif, maka kita masing-masing anggota atau rekan kerja memiliki tanggung jawab yang sama. Untuk itu diperlukan pembagian kerja yang sesuai dan pas dengan kemampuan dan peran setiap kerja, agar setiap individu lebih fokus dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian, menghormati dan menghargai. Dengan beragam karakter dan ide yang ada, setidaknya harus diawali dengan sikap yang bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan begitu, akan membentuk tim yang kokoh dan kompak. Bahkan dengan sikap tersebut, membentuk visi dan misi yang sama menjadi lebih mudah. Kemudian melakukan evaluasi. Tolak ukur apakah kerja tim baik atau tidak adalah melalui evaluasi. Dengan begitu, kita dan tim menjadi tahu mana yang tidak berjalan sesuai rencana dan perlu perubahan atau memperbaiki hal yang kurang. Ingat pintarian bahwa evaluasi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mendapatkan arah yang masukan yang lebih baik untuk proses kerja yang maksimal. Bila prosesnya terjadi perubahan, maka hal tersebut dipastikan mendapatkan kesepakatan bersama. Setelah sekian dari presentasi saya, terima kasih yang teman-teman yang mau menonton, dan semoga dalam video ini kita bisa menambah wawasan kita jika suatu saat kita memulai bisnis, apa saja yang harus kita lakukan dalam memulai bisnis, dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Terima kasih.